Halo adik-adik, happy Sunday. Apa kabarnya hari ini? Wah, adik-adik pasti sekarang lagi liburan ya. Wah, liburnya mungkin lama ya. Dan kita di rumah merasa bosen. Mah, kok enggak pergi-pergi sih, Mah? Mah, kok enggak jalan-jalan sih? Adik-adik ingat, kita harus apa? Stay at home. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak virus. Masih ada virus corona yang belum terselesaikan. Nah adik-adik tapi kita bersyukur ya. Karena sampai hari ini sudah ada banyak orang yang sudah divaksin. Dan kita sedang menunggu giliran kita. Ya adik-adik kita bersyukur sama Tuhan. Karena Dia yang mati, Dia yang sudah bangkit, Dia yang sudah hidup dan Dia menang atas kematian. Kita nyanyikan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Rohul Kudus turun. Kita berdoa bersyukur pada Tuhan. Tuhan kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Kami bersyukur karena Allah kami tidak hanya mati di dalam kubur. Tapi Allah kami Allah yang bangkit, Allah yang hidup, bahkan Allah yang naik ke surga. Kami bersyukur Tuhan untuk semuanya ini. Tuhan, biarlah Tuhan mau berbicara kepada kami melalui ibadah hari ini. Dan biarlah kiranya ibadah kami hari ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus kita yang adalah Tuhan yang luar biasa itu. Tapi Dia juga sahabat kita, sahabat Kak Lia, sahabat adik-adik, sahabat dikala kita susah, sahabat dikala kita senang, sahabat dikala kita lagi berbahagia, maupun kala kita sedang dalam masalah. Adik-adik kita nyanyikan, Yesuslah sahabatku dan juga sahabatmu. Yesuslah sahabatku dan juga sahabatmu. Yesus mati bagi kita semua. Dia bangkit dari kubur lalu naik ke surga. Agar kita selamat. Yesus sahabatku, katakan. Yesuslah sahabatku dan juga sahabatmu. Yesus mati bagi kita semua. Dia bangkit dari kubur lalu naik ke surga. Agar kita selamat. Wah adik, kalau kita ingat-ingat cerita-cerita yang minggu lalu ya. Tuhan Yesus itu sudah beberapa kali menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ingat kan? Pertama Yesus menampakkan diri pada siapa? Kleopas. Dan ada seorang murid lainnya
Dan mereka dalam perjalanan menuju ke kota Emmaus. Kemudian Yesus menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya. Saat mereka sedang sedih di dalam sebuah ruangan, mereka bersembunyi supaya mereka tidak ketahuan sama orang-orang lain. Mereka saat itu sedang susah. Yesus yang kita percaya, Yesus guru kita, Yesus sahabat kita, Yesus sudah mati. Tapi adik-adik, Yesus bangkit dan dia hadir di dalam ruangan itu. Yesus membuktikan bahwa dirinya benar-benar hidup. Bahkan apa? Yesus minta makan. Ingat gak? Yesus minta makan ikan goreng kepada murid-muridnya waktu itu ya. Wah, adik-adik, kemudian waktu itu ada satu murid yang tidak hadir. Siapa? Thomas. Dia bilang apa? Aku tidak akan percaya bahwa Yesus bangkit sebelum aku melihat sendiri luka di tangan dan luka di kaki. Sebelum aku melihat bekas paku di tangan dan bekas paku di kaki Yesus. Dan Yesus hadir. Yesus bertemu dengan Thomas. Kemudian adik-adik, kita ingat cerita tentang Simon Petrus yang kemudian merasa patah semangat, ya, yang sudah merasa kecewa karena Yesus sudah mati. Yesus tidak bersama-sama lagi dengan dia. Maka mereka, Simon Petrus dan beberapa teman-temannya pergi mencari ikan semalaman di danau. Apa yang mereka dapat? 0, tidak dapat apa-apa. Tapi waktu itu Yesus datang dan bilang apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Yesus buktikan bahwa dia hidup, dia hadir dan dia peduli kepada masalah-masalah yang dialami oleh murid-muridnya. Adik-adik, dan minggu lalu kita belajar bahwa Simon Petrus, dia didatangin oleh Yesus dan Yesus bertanya sebanyak 3 kali. Tanya apa? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Simon, apakah engkau mengasihi aku? Wah, adik-adik, murid-murid Yesus sekarang merasa mereka tidak lagi ditinggalkan Yesus. Karena mereka sekarang bahagia. Yesus bersama-sama dengan mereka. Yesus ada bersama-sama dengan mereka. Yesus hidup dan Yesus ada di sekitar mereka. Adik-adik, mungkin perasaan murid-murid waktu itu sama dengan perasaan anak-anak yang ada di video ini. Your dad, how's he in the picture? Your dad not in the picture. Look, see right there? That's just his... What's up, man? Hey. Hey. How you doing, man? Good. Huh? Good. That's a camera. Kenley. Yeah, let him out of the box. More people at work. Let him out of the box. We've been talking about this. Daddy. Oh my God. Can I get out, buddy? Daddy!
Hi guys. 40 hari Yesus ada di dunia waktu itu. Dan Yesus bertemu dengan ratusan orang. Bertemu dengan banyak sekali murid-muridnya. Dan mereka menjadi saksi bahwa Yesus yang mati itu sudah bangkit dan hidup. Tapi adik-adik, harapan murid-murid untuk terus bersama dengan Yesus selama-lamanya. Bahwa mereka bisa terus melihat Yesus. Mereka bisa terus mengalami dekat dengan Yesus. Ternyata harapan itu tidak terkabul. Karena tiba-tiba pada hari itu ada suatu kejadian yang tidak terduga. Kak Bila akan bacakan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 5 sampai ayat 11. Dalam cerita Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ. Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga. Adik-adik, Yesus mati. Yesus bangkit dari kematian. Dan Yesus membuktikan bahwa dia hidup. Yesus tinggal bersama-sama dengan murid-muridnya setelah kebangkitannya. Dan dia berjanji bahwa dia akan selalu menyertai murid-muridnya. Dan Yesus pun berjanji kepada kita. Dia selalu menyertai kita. Dan kita tahu, kita bisa pegang janji Tuhan. Tuhan pasti selalu menepati janjinya. Tapi adik-adik, Yesus juga memberi misi kepada murid-muridnya. Memberi tugas kepada murid-muridnya. Supaya murid-muridnya melakukan pekerjaannya. Yaitu apa? Memberitakan Injil kepada semua orang. Wah, ini adalah tugas yang sangat berat yang harus dilakukan manusia. Termasuk untuk kita. Sangat berat bagi kita kalau kita mau memberitakan Injil. Karena itu Yesus memberi Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan menyertai, yang akan menghibur dan menolong kita. Adik-adik, ada 10 arti kenaikan Yesus ke surga. Yang pertama, misi atau tugas Yesus di dunia ini sudah selesai. Apa tugas Yesus? Memberitakan Injil. Dan yang kedua, Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa manusia. Arti kenaikan Yesus yang kedua, Roh Kudus diutus turun ke bumi untuk menyertai para murid. Dan Roh Kudus pun menyertai kita semua. Arti yang ketiga, tugas pemberitaan Injil telah diserahkan kepada gerejanya. Termasuk kepada kita semua. Jadi masing-masing kita punya satu tugas dari Tuhan. Apa? Ceritakan Injil kepada orang lain. Ceritakan firman Tuhan kepada teman-temanmu, saudaramu, kepada orang lain. Itu tugas kita waktu Tuhan naik ke surga. Yang keempat, adik-adik, bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus kita, dia turun dari surga dan dia pun kembali naik ke surga. Dia adalah Tuhan. Arti kenaikan Yesus yang kelima, Yesus adalah penguasa dunia. Kita tahu segala hal ini adalah dari Yesus, dari Tuhan. Dia penguasa dunia. Arti yang keenam, Yesus adalah hamba yang berkenan kepada Allah. Hamba Allah yang sangat setia, yang telah melakukan tugasnya dengan sangat baik.
Arti yang ketujuh, Yesus mendoakan kita semua. Adik-adik, Yesus doakan adik-adik. Yesus doakan kita semua. Arti yang kedelapan, Yesus menyediakan tempat bagi kita. Ada satu tempat yang indah buat kita di surga. Buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya kepada Dia. Setiap anak-anak Tuhan yang terus hidup sesuai dengan firman-Nya. Kita punya tempat di surga. Yesus sediakan tempatnya untuk kita. Arti yang kesembilan, Yesus, Dia akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi dunia. Arti yang ke-10, semua nubuatan di dalam Alkitab ini dapat dipercaya. Kelahiran Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus, kenaikan Yesus, semua telah dinubuatkan di dalam Alkitab. Dan itu semua telah digenapi. Adik-adik, Alkitab kita adalah firman Tuhan yang sungguh-sungguh boleh jadi pegangan buat kita. Jadi satu pedoman hidup buat kita. Adik-adik, Yesus, Dia mungkin saat ini tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Dia ada di surga sekarang. Dia sedang menunggu kita di surga di sana. Adik-adik, bisakah hidup kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan? Hidup kita sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Yesus. Hidup kita sesuai dengan firman Tuhan yang Tuhan sudah berikan pada kita. Supaya kita boleh menyenangkan hatinya. Kita boleh memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Ayat hafalan kita ambil di dalam Filipi 3 ayat 10a. Filipi 3 ayat 10a. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Sekali lagi, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Adik-adik, kita akan berikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita mau pujikan namanya, kita nyanyikan How Great is Our God. How great is our God. Dia Allah kita, Allah yang besar. Allah yang sungguh-sungguh sudah menebus hidup kita. Dan Dia ada di surga menyediakan tempat buat kita. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sama-sama kita nyanyikan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Katakan names above all names. Name above all names. Worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. Names above all names. Names above all names. Worthy of our praise. My heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
And all will sing how great is our God. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang sungguh besar. Allah yang sungguh berkuasa atas seluruh dunia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau menyediakan tempat bagi kami di surga. Dan kami bersyukur karena kami selama masih di dunia, kami pun punya tugas untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan tolong kami, ajari kami supaya kami boleh hidup sesuai dengan firman-Mu. Ajari kami supaya kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa, meskipun kita liburan, tetap kita harus jaga kesehatan. Ya, stay safe, stay healthy, stay at home. Don't forget to keep praying. And God bless you all. Bye-bye.